ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Sadaqallahul Azim. Artinya, aku berlindung diri dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu, selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Dengan nama Allah, dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Terima kasih jazakillah khairan kasiron Mbak Putri atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Masya Allah ya teman-teman, kita sudah disambut gitu ya dengan ayat yang memang
bertemakan pada hari ini gitu ya, bertemakan sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu tadi ya Allah itu sudah mempasang-pasangkan apa namanya makhluknya gitu ya, terutama manusia gitu kan. Kalau misalnya apa namanya orang yang baik pasti akan bertemu dengan orang yang baik, orang yang kurang baik mungkin akan ketemu dengan orang yang kurang baik. Nah, nanti kita akan mengupas lebih lanjut lagi gitu ya terkait tema tersebut bersama Kang Abdul Rauf. Kita sambut dulu Kang Abdul Rauf. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Kak. Suara saya Oke, terdengar ya, Kak? ya terdengar. Bagaimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat nih, Kak, di tengah musim hujan panas. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita semuanya juga sehat sih ya teman-teman. Oh ya, Kang Abdul mungkin bisa langsung saja gitu ya untuk penyampaian materinya. Oh ya, sebelum itu saya sampaikan dulu ya terkait CV dari Kang Rauf ini. Beliau merupakan alumni Forum Indonesia Muda, kemudian juga Humas Ahlan School Sekolah Persiapan Ramadan, kemudian lead Project Watch Challenge 120 hari menuju Ramadan dan 90 hari bersama Al-Quran pasca Ramadan, dan juga merupakan HR Bimbel Nurul Fikri. Masya Allah sekali ya untuk backgroundnya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, nanti kita akan belajar terkait menentukan bare minimum calon pasangan yang akan dibersamai oleh Kang Abdul Rauf. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kang. Silahkan. Siap. Makasih banyak, Kak Elo. Nanti kalau suara saya kurang terdengar, boleh komen aja di chat ya. Siap. Siap. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, mungkin sebelum kita ngobrol, diskusi, sesi materi, boleh ya kenalan dulu kali ya. Karena belum kenal nih sama pesertanya. Ini rata-rata masih single dan domisilinya di mana nih? Boleh dong komen misal Jogja, Jogjanya di mana? Ya, misal daerahnya Jogja atau di luar Jogja boleh juga. Eh, Kenalan kita ya di chat Zoom silakan. Boleh ya sambil Karof nyiapin share screen ya. Dari Kudus. Nah, kalau Karauf dari Depok nih. Singgelilah dari Kudus, Masya Allah. Apa Kudus semua ini? Enggak ya? Boleh yang lain kenalan ya. Oh, dari Kalimantan, Masya Allah. Dari Pati, Sleman. Oh ya, kalau komunitas kawanku ini kayak lo dari mana sebelumnya? Mungkin biar kenal dikit ya. Oh iya, kalau untuk komunitas kawanku saat ini berpusatnya di Kabupaten Kudus, gitu. Oke, baik. Siap-siap. Oke, Kak Raf izin share screen ya. Tadi udah banyak yang ngobrol-ngobrol juga. Oke, jadi hari ini kita membahas terkait bare minimum ya dalam menentukan kriteria pasangan. Nanti kalau ada masalah suara atau kendala lain, tolong diinfokan aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebenarnya kita diskusi aja ya nanti banyak interaksinya sekaligus Karof juga nanya-nanya nih ke teman-teman yang akan menikah suatu saat ya. Nah, ini kan kita ngobrolin bare minimum ya, kriteria pasangan. Sebenarnya rekan-rekan yang hari ini hadir pasti udah punya kriteria masing-masing kan ya. Nah, tapi kita coba ulas dulu nih. Minimalnya tuh kayak gimana sih? Apalagi ini kan perempuan semua ya. Dan nanti disclaimer, Karof juga akan sharing terkait eh, hal-hal yang sebab akibat. Misal nih, bare minimum ini nggak ada. Nah, akibatnya apa sih? Nah, karena Alhamdulillah Karof beberapa tahun ke belakang mempunyai pengalaman di konselor pernikahan. Jadi tahu gitu sudut pandang dari akibatnya ketika bare minimum ini hilang gitu. Nah, oke, ya nanti yang kita bahas apa aja sih? Ya pertama awareness ya yang perlu disadari sebelum menikah, terus juga tentang jodoh ya ada 4 kategori jodoh dalam menikah, tidak hanya sekufu. Dan ini kadang di part nomor 2 nih suka Iya. eh, ekspektasinya tuh eh, tinggi dan ternyata di realita, oh ternyata padahal udah sekufu loh di awal, kenapa kok bisa begini? Nah ini ada 4 kategori jodoh ketika berlangsung pernikahannya. Nah terus kriteria ya tentang kriteria apa aja dan juga
sikap atas takdir. Nah, jika ekspektasi tidak sesuai, terakhir sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau ini yang menurut rekan-rekan ya, mungkin sederhana, tapi maknanya beda-beda. Nah, menurut teman-teman nih, versi teman-teman ya, boleh ditulis di chat Zoom aja. Apa sih pernikahan itu? Ya, pernikahan itu tentang apa sih? Bicara tentang apa? Boleh komen di chat Zoom ya. Kan macam-macam ya pernikahan versi teman-teman. Ada yang buat nambah keturunan, ada yang nyari pasangan ideal dan segala macam. Nah, pernikahan itu versi teman-teman apa nih? Artinya atau definisinya mencari ridho Allah. Oke, ini luar biasa banget ya Uhti ini nih. Ada lagi yang lain? Ya, kan kadang ada yang oh pernikahan itu karena dijodohin orang tua. Nah, misal ada yang kayak gitu atau pernikahan itu eh, sebenarnya apa sih? Jangan-jangan kita selama ini belum tahu apa tujuan pernikahan itu sendiri. Oke, boleh nanti sambil di chat aja di Zoom kalau teman-teman ada insight lain ya. Nah, apa yang melandasi kamu sudah butuh menikah? Nah, ini pertanyaan kedua. Sambil pernikahan itu regenerasi, mencari partner dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Ladang amal solih, Masya Allah. Ini luar biasa nih definisi masing-masing ya. Nah, ini tadi udah ya terkait pernikahan itu apa. Nah, kira-kira nih pertanyaan kedua ya. Ini kita diskusi aja ya, bukan hanya materi tapi harapannya teman-teman juga memahami oh posisi aku di mana sih sekarang untuk menikah. Nah, pertanyaan yang kedua, tanda-tanda orang kalau udah butuh nikah tuh apa sih secara umum ya? Tanda-tanda orang tuh udah butuh nikah nih. Kayaknya udah butuh nikah ada dia misalnya. Versi perempuan ya, versi perempuan boleh. Kira-kira apa nih versi teman-teman khususnya yang perempuan? Kalau ada laki-laki juga boleh nulis ya. Apa sih landasan saya udah butuh nikah nih? Nanti habis ini Kang Rauf sharing versi eh, ilmunya Kang Rauf ya. Boleh teman-teman dulu nih sharing dulu sambil ditulis aja di chat Zoom ya. Tahu dari Kak Elo nih. Boleh nggak Kak Elo nanya-nanya nih? Kira-kira apa sih yang melandasi? Kayaknya aku udah butuh nikah deh. Bukan siap ya, tapi butuh Oh, nikah. butuh ya. Ah, ah. Apa nih kira-kira? Oh, mungkin kalau misalnya secara umum banget yang sering menjadi momok masyarakat ya, apalagi masyarakat desa itu yang satu adalah usia. Satu usia. Kalau Oke, usia apa namanya standar masyarakat kan pasti udah, oh nih anak udah butuh nikah nih kayak gitu kan pasti kayak gitu ya. Nah tapi kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti ada lah kayak apa mungkin dalam menjalani menjalani hidup rasanya kok pengen punya partner ya gitu kan biar bisa apa namanya menjalankan visi misi bersama kayak gitu. oke, siap. Makasih Kak Elo ya udah menjawab ya sharing lah, sharing tentang butuh nikah. Tadi ada yang parameternya, oh karena disuruh orang tua atau butuh nikah karena udah siap mental nih, mantap banget nih. Ada juga yang karena usia nih, udah masuk usia pernikahan nih. Nah sebenarnya kan di era Gen Z dan kalau Gen Alpha mah belum nikah ya. Gen Z ya di era Gen Z ini Gen Z ya. Itu menariknya usia tuh bukan jadi patokan sudah butuh atau belum gitu. Nah, ini yang beda sama gen milenial. Gen milenial tuh udah masuk 23 aja, udah kebelet gitu kan tanpa disuruh juga mereka udah kayak nyari-nyari sendiri gitu kan. Nah, Kang Rauf gen milenial kebetulan. Nah, kalau di Gen Z ya rata-rata usia tuh bukan jadi patokan, yang penting mimpi dulu, jadi independen dulu deh. Kalau bisa nggak nyusahin orang kalau nikah. Nah, Nah, jadi apa sih yang apa landasan kenapa sekarang aku harus butuh nikah? Nah, ini yang jadi awareness ya kita bahas. Nah, ini sesi ngobrol aja dulu. Kalau butuh nikah ya, kalau tadi karena usia atau karena disuruh orang tua, nah ini sebenarnya faktor-faktor yang sebenarnya
kalau disuruh tuh artinya belum siap nikah sebenarnya. Ya, misal kita udah usia 28 misalnya ya. Terus disuruh orang tua udah nikah aja. Loh kan hidup aku gitu kan. Kenapa harus dipaksa untuk menikah saat usia sekarang gitu. Padahal aku lagi nggak fase ke sana. Nah, terus apa yang melandasi kita butuh nikah? Nah, yang pertama tadi ada yang benar ya. Salah satunya siap mental. Nah, siap mental itu siap dengan konsekuensi. Nah, ini paling menarik nih. Tapi kita bahas di next slide ya. Nah, tadi ya siap menikah itu berarti atau butuh menikah itu ketika kita tahu kalau pernikahan itu ibadah sepanjang hidup dan persiapannya perlu matang. Nah, kalau udah di garis bawah ini di highlight ya ibadah sepanjang hidup dan persiapannya perlu matang. Kalau kita udah ngerasa, oh saya butuh nikah karena saya udah mulai siap-siap nih. Nah, itu berarti udah ngerasa butuh. Jangan kebalik. Oh, saya udah disuruh nikah, saatnya saya mempersiapkan pernikahan. Nah, kebalik. Ya, jangan ketika disuruh baru siap-siap. Kalau bisa, kalau yang bagus ya, idealnya ketika kita udah ngerasa butuh, saya kayaknya butuh nikah tuh di umur 29 deh. Misal ya, misal. Berarti siap-siapnya dari sebelum umur 29. Jadi kita ngeset kebutuhan kita. Nah, ini yang bagusnya tuh kayak gitu. Walaupun sekarang usia tuh nggak jadi parameter nikah gitu ya. Jadi apa nggak jadi parameter dia udah siap atau belum. Tapi bagi rekan-rekan yang sedang mempersiapkan pernikahan, maka yang paling pertama kali itu kita harus tahu nih butuh nikahnya di umur berapa. Kalau di umur sekarang kira-kira udah butuh apa belum? Atau jangan-jangan ketika menikah di umur sekarang justru malah rentan konflik karena banyak yang belum selesai di diri kita kayak gitu. Jadi kita ngeset nih dan eh, kenapa harus ngeset? Ngeset pernikahannya kapan atau butuhnya kapan? Karena kalau kita ngeset kebutuhan, otomatis kita akan mempersiapkan supply-nya gitu ya. Atau mempersiapkan apa-apa yang perlu untuk mencapai kebutuhan tersebut gitu kan. Misal sekarang misalnya umur umur berapa sih teman-teman? Khawatir beda umur kan. Ya boleh nih. Kira-kira kayaknya umur rentang 20 sampai 25 kayaknya ya. Ya 20 sampai 25 kemungkinan. Nah, misal umur 20 sampai 25. Nah, rencana menikah umur 27 misalnya ya. Misal umur 27 atau umur 28. Nah, berarti ngeset kebutuhannya eh, berarti kan butuh nikah umur 28 misal kayak gitu ya. Terus apa aja sih untuk menunjang kebutuhan agar ketika udah umur 28 tuh nggak ada rasa insecure lagi gitu. Nah, berarti apa ini yang perlu dibutuhkan? Pertama aspek psikologi. Nah, aspek psikologi nanti kita bahas ya secara mendetailnya. Terus aspek akidah. Akidah nih tauhid ya tentang banyak hal sih, tapi yang paling utama yakin sama rencananya Allah. Ini yang paling utama ya. Kalau kita belum yakin itu nanti pas pernikahan akan banyak ujiannya gitu. Kemudian akhlak ya, bagaimana kita berinteraksi sesama manusia. Dan juga menarik juga nih terkait kalau kita butuh nikah, finansial ini paling utama tuh nggak ada utang. Ya paling utama tuh nggak ada utang. Minimal yang buruk-buruk dari finansial tuh nggak ada. Misal nggak ada utang, nggak ada pinjol, nggak ada judi online pasti nggak lah ya. Dan nggak ada hal yang sifatnya bikin sengsara di ke depannya gitu. Nah terus komunikasi ya. Komunikasi juga belajar. Cara belajarnya gimana nih kalau misalnya kita butuh nikah di umur 28, nyiapin kebutuhan penunjang pernikahan salah satunya kan komunikasi. Gimana cara belajarnya? Nah, paling utama nih perbaiki komunikasi dengan orang tua. Ya, kalau misalnya di kita ngeset umur 28 tapi komunikasi sama orang tua tuh di umur 25 masih ada ya sering konflik misalnya atau sering diem-dieman. Nah, ini perbaiki dulu karena ketika kita sudah bisa mencoba memperbaiki komunikasi tersebut, insya Allah nanti kita jadi tahu, jadi punya pengalaman kalau ada konflik seperti itu, cara nge-solve-nya atau memperbaikinya itu bagaimana. Dan juga kematangan emosional ya, manajemen respon.
Ini masih prolog-prolog dulu ya rekan-rekan semua. Kita lanjut nih. Tetapi sebelum lanjut mungkin mau tanya nih, Kak Rauf mau tanya, kira-kira nih dari tadi ya persiapan yang perlu matang ada aspek psikologi, akidah, akhlak, finansial, komunikasi, sama kematangan emosional. Teman-teman nih pingin fokusnya dibahas di yang mana? Boleh di chat Zoom ya. Apakah di psikologi, di akidah atau akhlak, di finansial atau komunikasi atau kematangan emosional atau manajemen respon? Boleh sambil di chat ya, di chat di Zoom. Kira-kira mau paling fokus dibahasnya di mana? Nah, nanti Kak Rauf akan menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Mau difokusin di mana? Ya, oke kita lanjut ya. Sebentar. Nah, nah ini ya menikah itu seperti memilih ujian dan dakwah. Ya, ini sebagai pengantar ya. Menikah itu seperti memilih ujian dan dakwah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang akan nanti kita jalani. Jadi sebenarnya menikah itu nggak seindah drama Korea ya teman-teman, atau nggak seindah seindah yang ada di karangan orang-orang lah bahasanya kayak gitu kan. Karena bahkan seorang ya kalau di konselor pernikahan di case-case yang pernah aku tangani ataupun yang pernah aku dengar dari guruku, ya ada juga pasangan suami istri yang eh, dia dulu bagus gitu keimanannya, tapi ada aja ujian yang bikin retak gitu kan. Tapi tenang ya, tenang. Semuanya itu ada cara mencegahnya. Nah, kenapa menikah itu seperti memilih ujian? Ya karena sebenarnya di balik ujian kan ada reward ya, ada reward dari Allah yang luar biasa. Nah, kita fokusnya bukan hanya di ujiannya, tapi di apa sih yang Allah akan berikan ketika kita lulus dari ujian. Nah, ini yang menarik. Jadi ini hari ini nggak bakal bahas sengsara-sengsaranya, nggak. Tenang, kita bakal bahas yang sifatnya lebih ke menenangkan ya, lebih ke bagaimana sih kita mempersiapkannya. Oke, lanjut. Nah, ini tentang jodoh ya. Jadi ada tiga kategori. Misalnya tadi ada empat ralat ya. Ada tiga kategori jodoh. Yang pertama nih kategori jodoh sebuah cermin ya, seperti sebuah cermin. Ada juga yang bertolak belakang dan ada juga pelengkap. Nah, ini untuk apa ya? Di poin nomor dua ini sebenarnya lebih ngebahas gimana teman-teman memandang realita nanti ya. Jadi jodoh itu enggak, walaupun misal di awal sekufu nih rekan-rekan semua ya, misal di awal teman-teman merasa saya udah sekufu. Nah, tapi ternyata dalam Islam ya jodoh itu ada tiga kategori dan bisa jadi kita bertemu tidak hanya yang sekufu saja, tapi bisa juga yang bertolak belakang atau yang pelengkap. Contoh nih, yang sekufu. Nah, yang sekufu ini kalau idealnya seperti Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ya, itu sekufu banget. Tapi uniknya ya, sekufu di sini nggak hanya ngobrolin tentang usia. Nah, Khadijah kan usianya berapa tuh saat Nabi Muhammad menikah? Ya, Nabi Muhammad umur 25, Khadijahnya udah umur 40 ya kalau nggak salah, apa 45 gitu. Nah, udah usia yang sangat matang gitu ya sebagai perempuan, bahkan udah mau menopause gitu ya. Nah, tapi dibilang sekufu. Nah, apa sih yang disebut sekufu itu? Ya, yang salah satunya visi misi ya, value hidup ya, dan juga eh, tujuan lah, tujuan pernikahan itu sendiri. Nah, tapi menariknya ngobrolin sekufu itu juga nggak cuma sekufu yang sifatnya abstrak atau yang sifatnya tidak terlihat, tapi juga sekufu secara fisik. Nah, fisik di sini tuh bukan hanya tubuh ya, tapi kesehatan fisik. Contoh nih, ini rada mendalam dikit ya. Misal Nabi Muhammad kan umurnya 25 ya. Saat itu dengan Bunda Khadijah ya, Siti Khadijah yang umurnya udah 40. Tapi Bunda Khadijah masih melayani dalam tanda kutip ya, melayani Rasulullah dalam hal hubungan suami istri gitu kan. Coba bayangin umur 40 melayani, bayanginnya apakah
umur usia segitu di manusia zaman sekarang tuh masih kuat apa enggak gitu dalam melayani rumah tangga gitu kan. Nah, tapi Bunda Khadijah masih sekufu secara fisik dalam arti kan berarti Bunda Khadijah mempersiapkan fisiknya juga gitu. Di usia 40 mempersiapkan fisik dari usia muda gitu kan dan menikah sama anak muda gitu kan. Ya berarti fisiknya kuat nih Bunda Khadijah ya. Dari segi mentalnya juga kuat gitu. Beliau mampu menyimbangi Rasul gitu kan dalam hal rumah tangga. Nah, sekufu lainnya juga Bunda Khadijah kalau misalnya mungkin ya kalau di dunia sekarang bisa aja gengsi gitu kan tapi Bunda Khadijah enggak gitu kan ketika Nabi Muhammad selalu berperang dan diangkat jadi nabi gitu kan kalau mungkin kalau zaman sekarang ya misal ada apa perempuan yang mungkin tidak sekufu pas nikah terus laki-lakinya nih di ada misi dakwah atau ada panggilan lah buat ngajar di mana gitu kan rada jauh bisa jadi kayak udahlah nggak usah yang jauh-jauh yang deket aja gitu kan tapi Bunda Khadijah dengan segala kekayaannya dan kehidupan beliau di sebelum menikah mau menerima dan mengikuti apa yang dididik oleh Rasul gitu kan terkait visi misi pernikahannya gitu kan. Nah, jadi sekufu ini kalau di breakdown juga salah satunya sekufu dari segi keluarga yang utama ya yang penting karena yang sering kita lewati tuh kadang kita mikir sekufu itu cuman perihal pasangan saya dengan saya. Ya misal si A perempuan, si B laki-laki ya. Sekufu itu nggak cuman tentang si A sama si B doang gitu. Tapi sekufu juga dengan keluarganya. Karena unik. Ada yang ada yang nggak diuji dengan pasangannya tapi diuji sama keluarga pasangannya. Misal si Ikhwan itu solih gitu kan solih secara iman takwanya bagus gitu kan ahwatnya juga bagus nih perempuannya juga bagus gitu secara iman dan takwa tapi ternyata si keluarga Ikhwannya misalnya yang solih cuman Ikhwannya doang cuma si laki-lakinya doang tapi misalnya ayahnya pemabuk atau kakaknya terlilit utang dan segala macem nah ini kan kita perlu tahu juga agar sekufu secara keluarga juga nah ini penting banget. Apalagi dulu zamannya Rasul ya menikahkan para sahabat itu kan sekufu mereka dari apa dari nasabnya gitu ya keturunannya bagus gitu kan maksudnya kakeknya pamannya atau ayahnya atau ibunya itu kan semuanya sudah terjaga gitu maka nanti ketika nanti kita atau teman-teman ya teman-teman menikah itu jangan hanya melihat pasangannya saja, baik laki-laki atau perempuan, tapi lihat juga keluarganya. Nah, lihat juga nih, misal ternyata si misal nih POV-nya laki-laki ya, sedang melamar perempuan. Si laki-laki ini melihat nih, oh perempuannya solihah banget gitu kan, kekurangannya masih bisa ditoleransi misalnya. Nah, tapi ternyata pas ngecek track recordnya ini agama keluarganya kayak gimana kualitasnya. Misal, oh ternyata eh, ya nggak sengaja gitu kan tahu gitu kan ada ada adiknya yang misalnya tidak pernah sholat misalnya adiknya. Terus misalnya ternyata bapaknya eh, pernah kasar sama anaknya tapi si perempuan ini nggak pernah cerita gitu kan. Jadi misal ternyata ada yang solihah atau yang solehnya itu cuma satu di dalam keluarga, itu terkadang nanti pas dalam pernikahan bisa jadi ujian gitu kan. Nah, ini perlu ideal juga ketika menentukan sekufu itu sendiri. Nah, itu sekufu yang pertama ya tadi keluarga. Ada juga sekufu terkait kebiasaan. Ini yang paling seru sih sebenarnya ya. Ketika kita kan misal ada orang menikah punya kebiasaan berbeda ya, laki dan perempuan pasti punya kebiasaan berbeda, temennya pasti beda dan menggunakan waktu luangnya juga punya kebiasaan berbeda. Nah, ketika sebelum menikah itu perlu ditanya tuh kebiasaan, kebiasaan contoh nih, misal dalam hal apa, finansial misalnya, kebiasaan uang kalau misalnya lagi
banyak itu dipakainya buat apa aja? Apakah buat foya-foya atau eh, foya-foyanya ada atau hiburannya ada, tapi seberapa porsinya sih misalnya? Ya, itu bisa nanyanya kalau dulu ya pas sebelum menikah, kalau lagi liburan atau lagi waktu libur itu biasanya kemana? Nah, nanya kayak gitu. Jadi itu buat tahu, oh uangnya dipakai buat apa sih? Misal oh, aku biasanya jalan-jalan sama teman, tapi nggak nggak sering kok, cuman sewaktu-waktu doang. Terus misal dipakai nonton nonton bioskop. Nah, mungkin ada yang kaget, oh saya nggak pernah nonton bioskop, kok dapat pasangan yang suka nonton ya. Nanti nanti itu bisa aja jadi nular ya, kebiasaan itu bisa saja nular. Tapi selama itu masih ditoleransi nggak apa-apa. Asal bukan kebiasaan yang buruk, misal suka gibah ya, gibahnya si apa suka gibahnya tuh sebagai penyulutnya lah atau sebagai pemantik gibah. Nah, ini kan bahaya ya. Misal nanya teman, "Ah, dia mah suka gibah tahu." Nah, itu bahaya. Jadi sekufu dari kebiasaan juga perlu. Kalau misalnya kebiasaan baik bisa dicek, misal apa sih ibadah sunnah yang sering dikerjakan, misalnya oh ternyata puasa Senin Kamis misalnya, atau misalnya eh, baca Quran setiap habis subuh. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang perlu sekufu juga. Misal perempuannya udah bagus nih, ternyata laki-lakinya nggak biasa baca Quran habis subuh, biasanya cuman sholat duha. Nah itu berarti perlu dilengkapi gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, terus ada juga eh, kategori jodoh yang bertolak belakang. Ini singkatnya seperti Nabi Nuh dan istrinya atau Nabi Lut sama istrinya ya. Bertolak belakang atau kalau yang versi perempuan Asia sama Firaun itu kan mereka tetap berjodoh ya. Maksudnya Allah tetap menetapkan kalau mereka berjodoh. Tapi bertolak belakang banget. Ya gimana enggak ya? Asia yang solihah banget, mempunyai keimanan, suami dengan Firaun yang bahkan pengen jadi Tuhan ya di masa belum Islam belum sempurna gitu kan. Nah, itu kok bisa ya? Pasti ada ini eh, bisa terjadi gitu ketika pasangan itu dipersatukan untuk menjadi ujian bagi kesabaran dan keimanan satu sama lain. Tapi tenang, di balik ujian itu ada pahala yang besar gitu ya. Kecuali kecuali ujiannya itu bukan cuman menguras kesabaran, tapi ujiannya bisa menimbulkan kematian. Nah, ini berbahaya. Kayak misalnya KDRT dan segala macam. Kalau itu sih tidak direkomendasikan untuk terus menikah dengan orang yang toksik banget gitu ya kalau sampai KDRT. Nah, terus yang ketiga, kategori yang ketiga itu pelengkap penyempurna kekurangan. Nah, pasangan yang dipertemukan untuk saling melengkapi kelemahan dan kekurangan satu sama lain. Misal, pernah ada cerita ya, entah ini kisah nyata atau sebuah hikmah saja. Jadi ada laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sebenarnya perempuan ini ahli hadis gitu kan. Tapi si laki-laki ini karena tidak kenal, tidak terlalu mendalam terkait agama, beliau eh, mendidik istrinya gitu tentang tentang Al-Quran dan hadis. Bahkan sebenarnya istrinya udah tahu gitu kan, tapi istrinya pura-pura nggak tahu agar mensupport suaminya agar terus belajar. Nah ini bisa aja terjadi gitu kan ketika eh, pasangannya tidak tidak sekufu dalam hal ilmu atau tidak sekufu dalam hal kebiasaan. Misal satu nih suka banget baca buku, tapi satu lagi sukanya nonton drakor misalnya, contoh ya. Tapi kita pengen banget eh, punya pasangan yang suka baca buku juga. Nah, ini terkadang terjadi juga ya, terjadi dan itu sebagai manusia kita harus melengkapi atau bagaimana caranya kita bantu biar dia bukan berarti harus sama kayak kita, tapi minimal ada ketertarikan ya, terutama kebaikan. Misal kita sering sedekah, dia dia nggak pernah sedekah atau bahkan sampai yang negatifnya pelit gitu kan. Nah itu bisa jadi kita pun dapat jodoh yang kayak gitu. Nah lanjut ya. Jadi tadi ada tiga kriteria atau tiga bukan kriteria, tiga kategori ya, tiga kategori jodoh. Yang pertama sekufu sebagai cerminan, yang kedua
sebagai ujian, yang ketiga apa ini ya pelengkap atau penyempurna kekurangan. Nah, ini rekan-rekan bisa milih apa enggak sih sebenarnya mau yang sekufu ujian atau pelengkap. Nah, kalau bisa milih apa enggak, sebenarnya bisa milih. Tapi pasti ada aja di tengah jalan hal-hal yang tersingkap atau hal-hal yang baru kelihatan. Nah, kalau cara milihnya gimana biar nggak dapet yang misalnya yang ujian. Nah, ini yang menarik ya gimana sih cara milihnya biar nggak dapet yang ujian. Tapi perlu disadari dulu ya sebelum ke arah sana ya. Kan hidup itu nggak selalu ideal ya. Bahkan iman itu naik turun. Nah, jadi kadang kalau kita nggak bisa nerima apa yang tidak ideal itu justru malah jadi ujian bagi diri kita sendiri. Kita lanjut dulu ya. Ini kriteria jodoh bare minimumnya apa aja sih? Mungkin nanti teman-teman punya bare minimum masing-masing. Tapi ini versi ilmunya ya boleh nanti dicek juga. Yang utama agama yang baik. Nah, ini menarik nih. Aku pernah diskusi di Threads ya, di konten Threads, di Instagram Threads ya. Itu aku nanya. Jadi temanku ada yang nanya, "Eh, Bang, boleh nggak sih nyari jodoh yang nggak pakai jilbab tapi dia rajin sholat? Gimana tuh menurut teman-teman? Boleh nggak? Dia nggak pakai jilbab tapi rajin sholat. Menurut teman-teman gimana?" Jadi ini temanku awam ya, seorang muslim tapi awam gitu kan. Terus beliau pengen menikah dan udah deket sama seorang gitu kan. Tapi dia nggak pakai jilbab. Sebenarnya dia pengennya pakai yang pakai jilbab aja gitu kan, yang aman-aman aja. Cuman karena udah terlanjur suka atau terlanjur dekat gitu kan. Nah, menurut teman-teman boleh nggak sih? Atau ideal nggak kalau misalnya dia pengen nikah, perempuannya nggak jilbab nih tapi rajin sholat. Nah, gimana fenomenanya menurut teman-teman? Mungkin boleh di chat ya, kita diskusi dikit-dikit nih. Nah, agama yang baik apa nih? Versi tadi temanku tuh sampai berdalih gitu kan. Dia kan rajin sholat, tapi kan belum pakai jilbab. Jilbab bisa lah nanti pas sudah nikah gitu kan. Menurut teman-teman bisa nggak sih, yang perempuan nih terutama, bisa nggak sih ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang nggak berjilbab, terus pas udah nikah perempuan itu akan langsung terbiasa dengan jilbabnya. Ini ekspektasi laki-lakinya kayak gitu. Kira-kira ideal atau maksudnya bisa apa enggak sih? Ini studi kasus aja ya tentang agama yang baik. Bisa atau enggak ketika laki-laki memilih perempuan yang enggak berjilbab tapi rajin sholat, terus pas udah nikah direncanakan sama laki-lakinya untuk langsung berjilbab. Kira-kira gimana nantinya? Oke. Bisa aja, berarti dia siap untuk menjadi penyempurna untuk membimbing istrinya untuk berjilbab. Ya, oke, bisa bertumbuh. Alhamdulillah. Oke, siap. Nah, jadi eh, kalau bare minimumnya sebenarnya terkait agama yang baik ya. Tadi teman-teman kan udah ada yang chat juga bisa aja Kak. Bisa juga iya, bisa juga enggak. Nah, ini berarti agama yang baik itu sebenarnya standarnya tidak hanya sholat ya, tapi punya keyakinan. Ya, keyakinan terhadap keimanan dia sendiri. Kayak misalnya eh, si perempuan ini sebenarnya di awal pas ditanyain kayak gitu ya sama temanku yang cowok, nanti kalau lu nikah sama gua lu harus siap jilbab ya, soalnya gue pengennya lu pakai jilbab, dan dalam Islam kan juga diatur perempuan tuh harus berjilbab kayak gitu. Nah, perempuannya manut-manut aja sebenarnya, manut-manut aja, cuman kan nggak tahu ya keimanan naik turun ya. Nah, berarti agama yang baik gimana sebenarnya? Ya, agama yang baik sebenarnya kalau udah menikah ya, dia taat sama suaminya. Ya, kalau sebagai perempuan taat sama suaminya, suaminya taat sama Allah. Ya, istrinya juga taat sama Allah sebenarnya. Ya, itu eh, pokok utama lah tentang agama yang baik. Nah, kalau perempuan memilih laki-laki gimana? Yang paling utama cek dulu nih, dia sholatnya di masjid apa enggak. Nah, ini ceknya bisa tanya bapaknya atau bisa tanya sama adiknya. Kalau sholatnya nggak di masjid,
dalam kurun waktu sering gitu. Dia sholatnya di rumah terus, tapi tepat waktu. Ah, kan kadang suka berdalih ya. Gue sholat, gue sholatnya nggak pernah bolong kok, tepat waktu lagi, tapi di rumah. Nah ini kan jadi jadi gimana gitu ya, jadi problematik gitu. Dia membiasakan sholat di rumah. Nah maka yang paling utama ditanya terkait agama yang baik itu sholatnya di masjid nggak, minimal itu deh, sholatnya di masjid nggak. Terus kalau tepat waktu kadang ada aja hal yang nggak ideal ya, misal habis lagi kerja tiba-tiba atasan nyuruh sesuatu terus kita nggak berani nolak dan segala macem. Nah tapi minimal tadi sholatnya di masjid apa enggak ya. Kalau sholatnya bolong-bolong, kalau kalau itu bisa dicek ya dari lingkungan pergaulannya sebenarnya. Terus ada sunnah Nabi yang dia usahakan nggak? Nah, sunnah Nabi kan banyak ya. Kalau kita nanya sunnah Nabi mungkin langsung mikirnya tahajud gitu kan. Langsung mikirnya yang berat-berat. Padahal sunnah Nabi itu banyak. Nah, coba ditanya ke eh, calon gitu kan, ke calon. Kalau misalnya dia sudah mulai apa, mulai bertumbuh terkait kebiasaan ibadah sunnahnya, itu berarti sudah cukup baik gitu. Sudah cukup baik untuk untuk perihal agama. Tapi kalau dia hanya wajibnya saja itu juga baik. Namun kalau dia misal punya pandangan nih, ini yang paling sering terjadi di Indonesia ya di pendidikan agama. Sunnah, pengertian sunnah itu terkadang eh, orang-orang zaman Karauf kali ya dulu pas lagi apa sekolah, pengertiannya dikerjakan itu eh, boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sebenarnya itu benar ya, pengertian itu benar. Tapi kadang ada yang berdalih kayak gini, ya sunnah doang kok, ngapain dikerjain gitu kan. Lagian sunnah gitu kan. Nah itu yang kalau misalnya ada mindset yang kayak gitu, ya udah skip aja sebenarnya. Khawatir ketika kita ngajak nanti pas sudah nikah, yuk kita sholat tahajud, sholat tahajud kan ribet misalnya harus bangun malam, lagian itu sunnah. Nah kalau misalnya si calon punya mindset yang kayak gitu, di skip aja. Ya karena kalau dia belum mengerti tentang hakikat sunnah ya, itu sunnah itu kan kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan rugi. Nah kata kuncinya sebenarnya rugi, karena yang sunnah-sunnah itu pahalanya banyak yang besar juga gitu kan. Oke. Untuk agama selain perihal keilmuan juga akhlak ya. Akhlaknya kepada orang tua. Ini hubungan sama orang tua nih salah satu kriteria penting. Teman-teman bisa tanya hubungan sama orang tua sama adik atau kakak. Nah, kalau misalnya renggang, hubungan sama orang tua renggang, sama adik kakak nggak pernah kumpul misalnya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia menikah untuk melarikan diri dari rumah. Nah, karena ada juga di luar sana yang menikah untuk melarikan diri dari rumah. Dengan alasan tuh biasanya kayak gini, ah gue mau nikah aja lah soalnya di rumah tuh nggak nyaman buat bertumbuh, gue perlu nyari tempat yang lebih nyaman, yaitu mencari orang atau jodoh ya, dan jauh-jauh dari domisili. Nah ini ada nih beberapa kasus ketika nanganin pernikahan ada yang kayak gitu. Nah ini biasanya nanti ujiannya terhadap keluarganya. Nah maka tadi ya di awal menikah itu sebenarnya seperti memilih ujian ya, tapi pahalanya juga luar biasa. Nah, kemudian keserasian ya. Keserasian kecocokan dalam aspek agama, karakter dan visi kehidupan. Nah, ini kalau karakter mungkin bisa juga dipengaruhi suku budaya ya, keserasian ini ya. Tapi eh, yang paling utama tuh di visi kehidupan, visi misinya sejalan apa enggak. Misal ya minimal visinya masih kebaikan apa enggak. Kalau misalnya kita nggak ada knowledge terkait visi tersebut nggak apa-apa. Contoh misal eh, si perempuannya visinya terkait membangun keluarga Quran misalnya ya. Tapi si laki-lakinya visinya terkait membangun ekosistem yang go green lah, yang semuanya eh, serba peduli lingkungan, intinya kayak gitu. Nah, mungkin berbeda ya gitu visi misinya. Tapi ketika kita masih bisa mengajak atau
mensinkron sinkronkan ya terkait keluarga Quran dan peka terhadap lingkungan, ya boleh-boleh aja gitu kan, itu tidak bukan hal keburukan gitu ya. Beda sama orang yang nggak punya visi, misal kan saya punya visi tapi pasangan saya tuh nggak punya visi, yang penting nikah aja, ngalir aja hidup. Nah itu baru kalau bisa sih eh, ditanyain dulu sebenarnya dia punya visi apa enggak. Kalau emang nggak punya, lebih baik jangan nikah sama orang yang memang tidak memiliki visi sama sekali kayak gitu. Apalagi dia punya mindset, ya kan nanti kalau nikah mah kita enak-enak aja gitu, hidup mah tinggal hidup aja, toh aku juga punya uang. Nah itu, wah itu jangan deh. Kalau bisa ya, walaupun dia punya uang tapi kan hidup bukan hanya tentang uang dan hidup saja ya, hidup kan juga tentang mempersiapkan kehidupan setelah mati gitu kan. Nah, terus juga akhlak mulia ya, terhindar dari sifat-sifat tercela. Intinya kalau akhlak mulia tuh lihat dari terkait hubungan dengan manusia lainnya sih. Eh, Terkait ke orang tua, ke teman organisasi misalnya, atau ke orang yang lebih muda, itu juga bisa dilihat. Nah, kalau ngeceknya sebenarnya bisa nanya ke adik, gimana sih hubungan dia sama orang tua, kalau dinasehatin ngebentak atau kabur atau silent treatment. Nah, ini bisa tanya lewat situ. Kalau misalnya atau misal ke teman, dia kalau di tongkrongan ngapain sih, ngobrolin apa? Oh, dia mah suka ngobrolin si itu misalnya. Nah, berarti kan bisa jadi masih punya kebiasaan gibah yang memang tidak ada kesadaran untuk menstopnya gitu kan. Kemudian aspek psikologi ya. Aspek psikologi ini paling utama sudah selesai dengan masalah pribadi. Masalah pribadi itu banyak ya. Bisa tentang keuangan, bisa tentang masa lalu, bisa juga tentang masa depan. Masa depan tuh kayak gimana? Misal ada orang yang cemas banget terkait kegagalan, padahal dia nggak gagal. Ada loh orang yang kayak gitu. Ya biasanya orang yang cemas terhadap masa depan dipengaruhi sama trauma masa lalu. Lagi-lagi emang bersangkut paut ya masa lalu dan masa depan. Nah, kalau misalnya masih ada hal-hal yang sifatnya trauma atau hal-hal yang sifatnya gangguan kesehatan mental, itu harus diselesaikan dulu. Salah satunya ini ya, terkait kecanduan ya. Kalau perempuan misalnya, eh, misal kalau kalau di perempuan biasanya kalau udah ibu-ibu sih ini ya, eh, apa impulsif buying. Dia terlalu lama menatap layar HP untuk mencari diskon. Nah, ini kalau udah kecanduan kayak gitu, coba di ini dulu ya, dinetralisir dulu, diminimalisir lah. Jangan sampai terlalu fokus dengan hal-hal yang kayak gitu. Itu kan kecanduan juga ya. Kita selalu pas ada diskon nyari sampai benar-benar dapat. Padahal kalau nggak dapat juga nggak banyak hal yang berubah secara drastis gitu kan. Nah, karena itu nanti berpengaruh ketika kehidupan rumah tangga yang bentuknya berlebihan emang nggak baik ya. Kalau sewajarnya nggak apa-apa. Ya, terus juga eh, aspek psikologi salah satunya ini self controlnya baik apa enggak. Kita bisa nge-track atau lihat histori marahnya. Ya, misal kalau teman-teman nih mungkin ini buat renungan masing-masing ya. Bisa ngecek histori marah teman-teman, misal waktu SD marahnya kayak gimana, waktu SMP kalau marah paling besar tuh kayak gimana, paling kecil tuh kayak gimana, atau sampai pas masa kuliah pernah marah nggak? Kalau pernah marah, kayak gimana sih bentuk marahnya? Nah itu bisa tuh dicek, di tracking gitu. Sambil ngeliat-liat folder marah di masa lalu ya di otak. Nah, misal dulu marahnya nangis doang. Oh, ternyata seiring berkembangnya waktu, ternyata aku marah terakhir tuh ngelempar barang misalnya. Oh, terus terakhir tuh marah yang besar ternyata nggak ngelempar barang, cuma nangis aja. Nah, itu berarti bisa ngelihat aspek marahnya tuh semakin meninggi atau perilakunya semakin ekspresif atau semakin sewajarnya. Nah, karena kalau misalnya teman-teman ngecek nih, oh dulu kondisi marahku nih pas usia kuliah, ternyata yang paling parah tuh aku teriak kencang banget gitu kan. Nah,
gimana caranya kalau kita udah sadar ya, kita udah sadar histori terakhir tuh marah teriak kenceng misalnya. Nah, itu kan nanti ketika udah menikah, ini buat nanti calon juga ya. Misalnya calon kalian ketika di track ada mukul tembok misalnya ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh ketika di track itu akan jadi gambaran ketika nanti ada kondisi yang tidak ideal dan tidak terduga dan menyebabkan kita emosi, itu bisa aja terjadi. Ya, histori-histori marahnya itu bisa aja keluar semua, entah dia pernah lempar barang atau apa. Nah, terus gimana cara kontrol eh, ini di luar topik ya, lebih mendalam aja tentang kematangan emosi. Nah, gimana caranya untuk memperbaiki histori marah kita? Nah, paling utama itu yang diajarin dalam Al-Quran tuh belajar menangis. Ya, belajar nangis. Jadi kalau marah itu biasa kan kalau marah yang panas tuh bagian hati ya, bagian dada sama bagian tangan atau bagian kaki. Pokoknya yang bisa digerakkan tuh biasanya panas. Auranya tuh panas. Nah, gimana caranya kita ngelepasin pelan-pelan yang awalnya digenggam, dilepasin ya. Mulai belajar nih kalau sebelum nikah lebih bagus ya. Kita pernah marah sama siapa nih? Pernah marah sama orang tua atau pernah marah sama teman kerja misalnya. Biasanya eh, intensitas marah tuh paling besar itu ketika kita dekat sama orang. Semakin dekat dan semakin intens ketemu, eh, bentuk marahnya tuh semakin terbuka. Itu di penelitian psikologi kayak gitu. Jadi kalau kita sama teman kerja, oh marahnya paling cuman diem-dieman misalnya. Marah yang paling sederhana misalnya ya. Atau marah sama orang tua paling parah ngomong kencang. Ya, maksudnya suaranya intonasinya tinggi misal. Nah, nanti kalau sama pasangan biasanya bentuk marahnya bisa di luar kendali atau bisa sangat tidak terduga karena itu tanda kalau kita deket banget sama pasangan ya. Jadi kalau kita deket sama pasangan, bentuk marahnya bisa aja di luar kendali. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, berarti kita perlu mengendalikan si aspek marahnya itu dengan cara belajar menangis. Belajar nangis tuh gimana ya? Ini unik nih kayak belajar sama bayi ya. Kalau bayi kan kalau marah nangis ya, dan itu paling paling bagus lah. Itu udah diajarin sama Allah fitrahnya itu menangis gitu. Kalau marah nangis gitu kan. Kalau ada yang tidak sesuai ekspektasi dia nangis gitu kan. Nah, tapi seiring zaman ya ini kalau flashback dari bayi ke orang dewasa, semakin seiring zaman kita punya informasi, punya tontonan film, ya kalau marah lempar barang atau marah ngeluarin jurus atau apa gitu kan, sampai akhirnya jadi perilaku kita sendiri gitu kan. Nah, balik lagi gimana caranya ketika kita marah kembaliin ke fitrahnya yaitu menangis. Ya. Nah, terus next ya kita ngebahas tentang histori komitmen gitu kan dan tanggung jawab yang baik. Nah, ini histori komitmen kalau teman-teman nih ini kita nggak ngobrolin pasangan ya, tapi ngobrolin ke diri kita sendiri nih. Kita pernah nggak ghosting di organisasi? Ya, maksudnya hilang tanpa kabar atau muntaber mundur tanpa berita di organisasi. Nah, kalau misalnya pernah perbaiki dulu caranya ya ikut komunitas atau ikut panitia apa gitu. Terus kita benar-benar mencoba melatih diri kita untuk komitmen dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya kita pernah ada pengalaman ngeghosting orang, entah misal udah janjian datang rapat, ternyata nggak datang dan tidak ada kabar, tidak ada komunikasi yang baik sama sekali misalnya. Nah, itu perbaiki dulu. Terus juga tentang tanggung jawab yang baik ya. Misal kita diminta apa salah satunya sih paling utama belajar memperbaiki ini tuh di organisasi. Misal teman-teman di usia sekarang udah nggak berorganisasi, ya udah coba ikut komunitas atau kalau misalnya di kerjaan ada panitia, panitia acara, ikutlah bagian panitia acara. Itu agar kita melatih atau memperbaiki kemampuan komitmen dan tanggung jawab kita sebelum kita menikah. Karena kalau kita menikah nggak punya kemampuan komitmen atau nggak pernah merasakan gimana sih dinamika organisasi gitu kan, itu nanti banyak kagetnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah merasakan dinamika organisasi, oh ternyata berbeda pendapat tuh ya nggak harus
apa ya, nggak harus dibikin reward gitu. Ternyata kalau berbeda pendapat itu hal yang normal. Nah kan kalau di organisasi kan kita udah belajar gitu ya. Oh kalau berbeda pendapat namanya itu musyawarah. Nah tapi kalau kita belum pernah organisasi dan belum punya pengalaman dan dulu komitmen kita terhadap sesuatu hal itu kurang baik dan habis itu menikah, bisa bisa aja kaget atau enggak ketemu sama luka masa lalu gitu kan terkait komitmen sama tanggung jawab. Nah, terus yang keberapa nih? Ya, pokoknya yang selanjutnya itu mau mencari ilmu agama baik tentang pernikahan maupun tentang syariat lainnya. Nah, ini balik ke yang tadi ya. Kita ngeset dulu nih butuh nikahnya umur berapa. Dulu Kang Rauf ngeset butuh nikahnya umur 24. Ya, butuh nikahnya umur 24, tapi belajar nikahnya di umur 21. Qadarullah nikahnya di umur 23. Ya, jadi ketika di umur 21 udah mulai tuh eh, kepo-kepo sama YouTube ya, YouTube pernikahan. Dulu kan belum ada IG Reels, belum ada TikTok ya. Jadi eh, masih lihat-lihat YouTube gitu kan. Sampai akhirnya ikut-ikut kelas pernikahan yang emang ilmunya eksklusif gitu ya, dalam artian berbayar. Tapi ya emang pematerinya rigid gitu, kurikulumnya bagus gitu kan, urut dan bagus. Nah, kemudian juga selain mempersiapkan ilmu pernikahan, si orang ini mempelajari ilmu agama seperti apa. Nah, ini bisa juga lihat tuh. Misal apa sih yang kamu ketahui tentang agama Islam, bab-bab apa aja yang kamu pelajari misalnya. Ya, sederhananya pertanyaannya kayak gitu. Kalau misalnya dia bilang yang aku tahu tentang agama Islam ya, kayaknya sholat deh sama wudhu, zakat, puasa. Misalnya jawabannya kayaknya gitu kan, berarti dia emang cuman sekedarnya aja tentang belajar agama gitu kan. Tapi kalau yang bagus kan, oh dulu aku pernah ikut kajian Ustadz ini, terus dia kajiannya berurutan, aku hadir setiap pekan misalnya. Atau oh aku sering nonton YouTube rutin terkait bab-bab ini. Nah itu kan berarti dia ada keinginan mau mau mencari ilmu agama, bukan cuma pernah ya, karena kalau pernah tuh sekedar menggugurkan kewajiban biar nanti pas ditanya pas ta'aruf itu bisa jawab. Nah tapi mau ya, mau tuh seumur hidup gitu. Nah terus juga selanjutnya siap menjadi teladan bagi orang yang ia temui. Ini emang berat ya, menjadi teladan, tapi kalau menikah itu otomatis dia, kalau laki-laki ya ataupun perempuan juga sama, pasti eh, tidak apa ya, pasti akan menjadi teladan gitu, akan dilihat karena kan kita akan dilihat sama anak kita akan dilihat sama pasangan kita, bahkan orang tua kita juga ngelihat kita gitu kan. Misal kita akhirnya semakin lama semakin baik gitu kan, semakin lama semakin sholatnya bagus, terus juga sedekah dan segala macam, orang tua pasti ngerasain gitu, hatinya tersentuh juga gitu kan. Jadi teladan ini salah satu bentuk yang perlu jadi bare minimum gitu. Misal nih tanya, eh, misal dia nggak ngerokok, misalnya laki-lakinya nggak ngerokok, kayak udah bagus. Tapi ditanya nanti kalau kamu eh, a- atau pertanyaannya kayak gini, apa sih yang sering kamu lakukan sama teman-teman? Oh suka nongkrong sampai jam 10 main game online. Nah terus tanya lagi, kalau nanti kamu punya anak, gimana caranya kamu bisa memanage waktu untuk main game online sama teman-teman kamu? Nah, itu sebenarnya pertanyaan jebakan. Kalau misalnya dia bilang, ya aku main game online-nya seminggu sekali lah, tapi sampai jam 10 malam misalnya. Dari jam 8 sampai jam 10 malam ya, seminggu sekali nggak apa-apa lah, misalnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh aja ya. Main game online kayak gitu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya dia udah sadar, kalau fasenya tuh udah bukan fase yang harus ketemu temen terus gitu kan. Mungkin kalau fase dewasa, kayak gitu tuh boleh ketemu temen dan bercengkrama main-main kayak gitu, cuman kan misal udah punya anak gitu kan, harus jadi teladan bagi anak juga. Jadi sebenarnya ketika udah menikah harus tahu fasenya gitu, udah nggak seperti dulu. Nah ini yang menarik juga nih, kadang bikin orang jet lag juga sih ketika menikah. Oh ternyata nggak sebebas dulu ya, oh ternyata nggak seluasa dulu ya, ya emang karena tanggung jawabnya udah beda gitu.
Ya kan kalau sebelum menikah tanggung jawabnya sama diri sendiri kan. Tapi kalau udah menikah, dia punya tanggung jawab yang lebih dan waktunya juga akan berkurang untuk hal-hal yang sifatnya sebelum menikah gitu. Nah, ini juga yang terakhir terkait berminimumnya kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik misalnya dari riwayat penyakit apa itu harus jujur tuh si pasangan ya. Terus salah satunya kesehatan reproduksi ini juga perlu cek ya sebelum nikah minimal cek gitu ke dokter atau kalau emang dari keturunan nggak ada masalah terkait reproduksi ya udah aman-aman aja. Juga kesehatan mental yang baik. Nah, ini juga bisa ceknya mungkin ya tadi ya terkait ada kecanduan apa enggak. Yang paling kelihatan sih itu ya aspek-aspek yang kelihatan tuh ada kecanduan apa enggak. Kalau misalnya main gadget, scrolling di dunia maya tuh sampai lupa waktu atau cuman ngeset gitu. Misal oh main di dunia maya cuman sejam aja lah. Minimal dia punya awareness gitu. Kapan dia harus santai-santai, kapan dia harus sesuai dengan tujuan hariannya misalnya. Kayak gitu. Nah, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Bentar. Nah, nah ini yang sikap atas takdir. Kalau tidak dapat pasangan yang, jika mendapatkan pasangan yang tidak ideal harus gimana? Nah, nah ini sebuah quotes ya. Jika jodoh memang Allah yang pilih, pastilah ada pembelajaran di setiap apa yang Allah pilihkan. Ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib ya perkataannya, jika bukan apa jika apa yang aku inginkan atau apa yang aku doakan terkabul maka itu pilihanku tapi kalau misalnya tidak terkabul aku juga senang gitu karena itu pilihan Allah. Nah, jadi fleksibel gitu kan ketika kita memandang takdir itu ya bukan berarti menyerah ya tapi berserah. Ya kalau menyerah ya udahlah kalau nggak dapet ya udah itu menyerah tapi kalau berserah, oh, kalau belum dapat jodoh yang sesuai ideal minimal mendekati ya kita mencari gitu. Jadi berserah itu sambil mencari bukan ya udah kalau nggak dapet ya udahlah sedapatnya. Jangan kayak gitu juga. Misal umurku kan udah mendekati 30 nih. Ya udahlah kalau nggak dapet jodoh yang ideal sedapatnya aja ya Allah. Jangan kayak gitu ya. Itu pesimis dan itu kesukaannya si setan gitu ya. Setan suka banget orang-orang pesimis. Jadi kita harus tetap optimis walaupun misal jodohnya belum dapat yang ideal karena prinsipnya kayak gini. Nah, sebelum menikah boleh tidak puas dalam menentukan jodoh. Setelah menikah wajib bersyukur atas pilihan yang insya Allah diridhoi Allah. Nah, sebelum menikah nih gagal ta'aruf tuh hal yang biasa. Ini Kak Rauf sampaikan ya. Walaupun Kak Rauf bukan orang yang gagal dalam ta'aruf berkali-kali, tapi pernah sih ditolak atau menolak itu pernah. Menolak ta'aruf juga pernah. Qadarullah emang nggak sesuai kriteria jadi saya tolak tapi ada juga pernah membantu teman yang berkali-kali gagal ta'aruf dan eh, aku sampaikan kalau gagal ta'aruf itu hal yang biasa karena kita mencari pasangan untuk ke surga gitu kan jadi kalau sebelum menikah boleh tidak puas dalam menentukan jodoh karena kalau misalnya memang belum berjodoh, ya berarti emang bukan itu gitu. Berarti Allah sedang mencari pilihan yang lebih baik untuk kita kayak gitu. Jadi itu hal yang wajar dan normal ketika misal tidak berjodoh dalam ta'aruf pertama, kedua kayak gitu kan. Ta'aruf dan selanjutnya. Nah, tapi kalau sudah menikah, kita wajib bersyukur, wajib puas. Karena kalau kita udah menikah tapi malah nggak puas lah komplain gitu kan ya pasti pasangan kita juga risih gitu kan sama kita oh ini orang nggak pernah puas ya sama pelayanan atau sama interaksi kita komunikasi gitu kan sesama pasangan gitu nah terus kalau tadi ya sebelum menikah itu ketika ta'aruf usahakan tidak membawa perasaan nah ini prinsip yang terakhir. Nah, musuh dari materi hari ini adalah bucin ya. Kalau udah bucin semuanya ambiar. Kalau udah bucin itu mau kriterianya kayak gimana akan tertutup sama perasaan. Nah, apalagi ini ya quotes yang sering kita dengar perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu maka akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya.
Apalagi kalau udah bucin. Kalau disibukkan sama perasaan mungkin masih wajar gitu kan dalam hal normal, dalam batasan normal. Tapi kalau udah bucin itu kan perasaan yang berlebih ya. Ya tadi konsepnya, prinsipnya yang berlebih itu nggak baik atau berlebihan itu nggak baik. Jadi kalau kita mau menikah tapi udah bucin duluan itu wassalam sih. Maksudnya kita harus keluar dari zona bucin itu karena kalau udah kita udah bahasanya terperangkap sama jebakan bucin itu tuh mau kriteria kita nggak ideal ya udah pasti ujungnya kita ada aja nyeselnya gitu pas udah nikah. Kenapa sih kok dulu nikah sama dia padahal ada kriteria yang lebih bagus gitu kan. Nah, tapi kalau udah nikah itu tadi prinsipnya harus bersyukur. Nah, intinya kalau ta'aruf itu kalau gagal hal yang normal, kalau berhasil alhamdulillah berarti itu pilihan Allah, kalau gagal berarti Allah lagi milih yang lebih baik. Mungkin itu dari Kak Rauf ya untuk sesi pada siang hari ini. Boleh nih sesi tanya jawab, dipersilakan Kak Elo. Oke, terima kasih banyak Kak Rauf atas penjelasannya ya, Masya Allah sekali, lengkap banget ya penjelasannya teman-teman terkait tadi ya, apa namanya, membuka pikiran kita gitu ya dalam menentukan bare minimum tuh memang harus siap dengan semua konsekuensinya kayak gitu. Tidak hanya apa namanya kita menentukan dengan segala macam standar yang perfect kayak gitu ya, tapi kita harus juga siap gitu ya terkait tadi bagaimana kita memilih ujiannya, bagaimana kita apakah kita memilih untuk menyempurnakannya kayak gitu. Nah, teman-teman silahkan barangkali ada yang mau didiskusikan gitu ya bersama dengan Kang Rauf, bisa open mic atau juga bisa dituliskan di kolom chat. Silahkan teman-teman. Silahkan ada yang barangkali mau open mic, bisa raise hand. Oke, ada di kolom komentar nih pertanyaan dari Kak Juno Dwi. Saya bacakan ya. Izin bertanya, lebih baik mana antara memilih dan mencari yang sepemahaman atau menerima yang datang sambil menyamakan pemahaman? Karena yang sering terjadi adalah apa ini? Teman yang datang masih berbeda pemahaman, sedangkan mencari yang sepemahaman lebih susah dalam mencari koneksi circle-nya. Oke, nah gitu kira-kira kalau gimana nih kira-kira? Ya, siap. Makasih Kak Elo udah dibacain ya. Ini aku baca juga nih, eh, boleh ke Juno Dwi ini pemahamannya secara eh, apa nih? Kalau misalnya secara fikroh ya, maksudnya secara pemikiran. Misalnya nih contoh ya, ini kita gamblang aja ya. Tapi boleh konfirmasi ya, yang benar yang kayak gimana? Takutnya di pikiran saya ini berbeda. Soalnya yang sering saya tangani itu eh, berbeda pemahaman secara ini fikroh, secara pemikiran. Satu misalnya jamaah A, satu lagi jamaah B gitu kan, dengan punya landasan ilmu yang berbeda dan landasan patokan hukum yang berbeda gitu kan. Akhirnya eh ya ujungnya rada sulit tuh pas sudah menikahnya ada perbedaan yang besar gitu tembok besar lah bahasanya tapi kalau untuk pertanyaannya kan lebih baik mana antara memilih dan mencari yang sepemahaman atau menerima yang datang sambil menyamakan pemahaman. Nah berarti kan nih kalau yang opsi opsi A mencari yang sepemahaman tapi opsi B itu menerima yang datang sambil menyamakan pemahaman. Berarti pemahaman yang B itu yang berbeda ya. Karena yang sering terjadi adalah teman-teman yang datang masih berbeda pemahaman. Sedangkan yang sepemahaman lebih susah dicari. Nah, ini memang unik ya. Kalau kita bahas terkait ini ya, terkait yang sepemahaman tuh justru circle-nya ada tapi eh, pada belum siap nikah, ya kayak gitu. Seringnya kayak gitu, yang sepemahaman terutama yang ihwan-ihwannya nih. Kalau ini yang bertanya misalnya perempuan ya, seringnya kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya sama yang belum sama pemahamannya? Kalau misalnya tadi ya beda fikroh atau beda landasan mazhab misalnya ya, itu boleh-boleh aja.
selama kita bisa fleksibel. Fleksibel itu berarti kita siap menerima perbedaannya. Kalau kita orangnya strict atau saklek gitu ya, itu sebaiknya jangan, karena akan banyak perbedaan pendapat yang tidak ada ujungnya. Ya, tapi kalau misalnya bentuknya pemahaman si A, misal kakak sebagai yang mau menikah pemahamannya sudah kualitasnya sudah bagus gitu. Tapi yang si B itu benar-benar awam, itu boleh-boleh aja asal bare minimumnya tadi. Oh dia sholatnya di masjid misalnya, atau sama orang tuanya berbaktinya bagus, tidak ada masalah keuangan. Nah itu boleh-boleh aja kalau tidak sepemahaman atau pemahamannya kualitasnya beda. Ya kalau tidak sepemahaman misal oh, tidak sepemahamannya asal nggak drastis ya. Ya misal satu eh, rada liberal misalnya. Nah ini jauh ya kalau kayak gitu mah jangan. Ya soalnya yang tidak sepemahaman kadang ini sering terjadi sih. Kadang mereka menikah karena emang udah umur. Ya tadi yang di awal dibahas ya. Kenapa butuh nikah? Karena umur. Nah, sebenarnya butuh nikah bukan hanya karena umur, tapi karena sudah siap gitu kan, karena sudah mempersiapkan. Ini sebenarnya lebih ke disclaimer agar kakak ketika memilih itu yang tidak sepemahaman itu udah punya bare minimumnya. Jangan-jangan dia nikah sama hanya karena disuruh orang tua atau karena umur. Nah, kalau alasannya hanya karena umur dan persiapannya belum matang, sebaiknya tetap bersabar dan mencari yang sepemahaman. Karena ada kok temanku ya yang bersabar dan akhirnya mendapatkan jodoh yang sepemahaman. Ya, bersabarnya sampai kapan? Nah, ini beda-beda tiap orang ya. Tapi intinya ketika kita bersabar untuk mencari yang sepemahaman, insya Allah pahalanya itu luar biasa ya. Pahala orang-orang bersabar. Namun kalau misalnya kita nggak sabar, kadang kita terburu-buru. Nah ini lawan katanya sabar ya. Ini sebagai hikmah saja ya. Karena ada juga case klienku yang dia menyesal. Ya sebenarnya nggak boleh diungkapkan menyesal ya ketika sudah menikah. Tapi karena ada konflik yang hampir mau perceraian, dia bilang, saya dulu menyesal Kang menikah karena terburu-buru. Soalnya saya nggak dapet yang sepemahaman. Saya akhirnya menikah sama orang yang mau aja deh. Yang mau nikah ya udah siapa yang mau ayo gitu. Ibarat kasarnya gitu gitu, karena aku udah nggak dapet lagi nih, udah umurnya udah sekian terus nggak dapet lagi, ya udahlah yang dapet aja. Nah ini kasarnya begitu ya, tapi terkadang nggak selamanya buruk, bisa aja takdirnya jadi bagus, tergantung nanti ketika menikah apa nih hal-hal yang disepakati dan bisa menunjang pernikahan yang lebih baik. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau lebih baik yang mana, yang ideal yang sepemahaman ya, yang ideal yang sepemahaman. Tapi kalau kakaknya sudah mempertimbangkan baik buruknya menikah dengan yang tidak sepemahaman atau yang belum sama pemahamannya, itu boleh, tidak ada larangan ya. Dalam Islam itu boleh. Seperti itu. Oke, lanjut Oke, Kak Elo. Semoga terjawab yang tadi ya. oke. Gimana Kak Juno? Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kak Susi Nurrahmi. Bagaimana memantapkan hati untuk kawan-kawan yang mau menikah ketika sudah ada datang dan solih? Ortu pun juga oke, tapi tiba-tiba kayak ada aja gitu yang membuat ragu-ragu. Nah, gimana nih Kak? Mungkin apa namanya? Gimana sih caranya memantapkan diri gitu ya? Karena ketika sudah mantap, tiba-tiba ujiannya tuh ada datang keraguan tuh kayak gitu. Itu mungkin sering terjadi gitu ya, Kak Rauf. Silakan, Kak Rauf. Ya, siap. Makasih sebelumnya udah bertanya. Dan ini hal yang sunatullah pasti terjadi di setiap orang yang lagi ta'aruf atau yang sedang menunggu akad. Ini pasti terjadi. Karena saya juga merasakan. Saya merasakan ujian yang ragu-ragu, yang ya tiba-tiba bahkan ada unik ya. Setan itu tuh unik. Jadi kalau Kak Rauf membahas tentang case ini tuh POV-nya bukan hanya POV dari Allah saja, pandangan Allah terhadap ujian ini tuh apa sih? Atau POV setan juga unik nih. Misal kita ngelihat nih, kira-kira setan tuh bakal seneng kalau kita kayak gimana perilakunya.
Apakah kita perilakunya putus asa dan akhirnya mengganti haluan atau kayak gimana? Nah, kalau kita bisa mikirin, oh kalau kita semakin gelisah, setan makin seneng nih. Nah, kalau bisa kita lihat tuh sisi POV-nya setan. Jangan sampai kita bikin seneng setan. Nah, kalau kita bisa tahu nih, kita bisa sadar, oh musuh kita setan yang ngasih rasa gelisah nih, bisa juga setan, bisa juga Allah ya sebagai bentuk tanda kehati-hatian misalnya. Nah, terus misal apa yang membuat kita ragu? Nah, kalau ragunya cuman sekedar, oh ternyata misalnya ada perbedaan yang masih bisa ditoleransi, kayak misalnya dia tuh eh, belum terbiasa puasa sunnah, tapi dia sholatnya masih bagus gitu kan, dan dia juga suka sedekah misalnya. Eh, Sedangkan kita terbiasa puasa sunnah. Nah, itu kan perbedaan yang sekiranya masih bisa ditoleransi. Dan itu yang bikin ragu misalnya. Ya udah, itu mah nggak apa-apa. Hal yang wajar ragu-ragunya. Tapi kalau ragu-ragunya ternyata mantannya ngehubungin, ya ngajak balikan. Nah, itu mah bukan ragu-ragu lagi, udah tinggalin. Sesoleh-solehnya dia, misalnya tiba-tiba masa lalunya datang dan dia bingung. Eh, Dek, aku tiba-tiba mantanku ngajak balikan, padahal kan kita lagi ta'aruf gimana ya? Nah, kalau dia nanya gimana ya tuh pertanyaan aneh sih ya. Jadi dia harusnya udah sadar kalau ada dia udah ta'aruf, udah mau hitbah gitu kan, tiba-tiba mantan yang ngajak balikan di masa lalu yang kelamnya dia yang udah tobat gitu kan, tapi dia ragu-ragu, itu ya perlu dipertanyakan kok bisa ragu-ragu gitu kan, padahal kalau udah masa lalu ya bilang aja ya aku udah hijrah gitu, udah tobat ya, kayak gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih ragu-ragunya hal yang masih bisa ditoleransi atau enggak. Kalau hanya ragu-ragu kayak misalnya nanti rumahnya di mana ya tinggalnya, atau nanti eh, apa suamiku nih bisa nggak ya ngasih tempat yang nyaman atau kayak gimana, hal-hal yang sifatnya ini ya overthinking, kecemasan terkait masa depan. Kalau itu hal-hal yang wajar terjadi ya, jadi nggak apa-apa, tetap yakin aja. Nah, terus memantapkan hatinya gimana? Ya, salah satunya kita libatkan Allah, tetap istikharah gitu ya. Walaupun sudah sampai hitbah gitu. Istikharah tuh bukan cuma tentang memilih pilihan yang di antara dua pilihan, tapi istikharah juga meminta kita diberikan petunjuk atas pilihan yang kita sudah pilih bahkan. Ya, jadi istikharah tetap terus dilakukan agar kita semakin mantap kayak gitu hatinya. Jadi lihat dulu nih, pertama lihat dulu ragu-ragunya tuh yang masih ditoleransi apa enggak. Kalau ragu-ragunya masih ditoleransi ya nggak apa-apa, kita kuatin lagi. Oh itu ragu-ragu yang biasa. Tapi kalau ragu-ragunya yang nggak normal gitu kan, misal oh ternyata ternyata ada info kalau dia pernah ngutang sama si A 10 juta misalnya. Nah, terus kita ragu-ragu ya, ya udah itu mah bisa kita yain, ya udah ragu-ragu aja lah kalau kayak gitu. Karena takutnya dianya nggak bisa ngelunasin atau gimana, dan bisa aja membatalkan pernikahan terkait hal seperti itu tuh boleh-boleh aja ya dalam Islam. Ibarat kayak gini, kita menghindari mudorot yang lebih besar. Ya, kalau misalnya hal itu tiba-tiba yang bikin ragu tuh mudorot yang besar, ya udah mau nggak mau kita harus melepas perasaan itu. Karena kan yang tadi ya, kalau kita cenderung terbutakan sama perasaan dan sebenarnya ragu-ragunya itu hal yang besar gitu kan. Ya lebih baik kita mundur dan mencari yang lain. Nah, misal enak banget tinggal ngomong nyari yang lain kan udah susah nih nyarinya misalnya kayak gitu. Ya pasti Allah mencari kan. Allah pasti mencarikan hal yang pengganti yang lebih baik. Intinya kita harus tetap husnuzon sama Allah kayak gitu. Gitu Kak Susi ya, semoga menjawab. Tetap istikharah Kak biar dikuatin hatinya. Ya lanjut Kak Elo. Oke, gitu ya Kak Susi, semoga menjawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tini. Bagaimana harus menata hati dan sikap bersabar dalam penantian dan memberi pengertian ke orang tua karena kalau di desa tekanan untuk anak gadis yang belum menikah itu cukup tinggi. Nah, gimana nih Kak Raum? Oke, baik. Makasih Kak Tini udah bertanya ya terkait eh, bagaimana memberikan pengertian ke orang tua. Sebenarnya ketika orang tua nyuruh itu, ini tuh unik loh. Kalau
kalau kita semakin menua tuh sifat kita seperti bayi. Ini sebagai POV orang tua ya, karena aku juga udah jadi orang tua. Makin menua ya, kalau sekarang belum. Ya, makin menua nanti udah mendekati 45 lah. Itu sifatnya seperti bayi. Tahu nggak? Bayi itu kadang suka minta atau nyuruh tanpa ngelihat kondisi kita tuh lagi ngapain. Sadar nggak? Kalau kita ngelihat bayi nih tiba-tiba minta nyusu misalnya, padahal kita lagi di kamar mandi atau tiba-tiba nangis minta apa, kita padahal baru aja selesai setrika misalnya kayak gitu. Ya. Nah, orang tua terkadang sifat seperti bayinya kembali gitu kan, ketika dia udah sampai tua. Dia nggak ngelihat kondisi kita sebenarnya lagi kayak gimana sih. Nah, jadi sebenarnya ada hal yang wajar ya, yang wajar ketika orang tua seperti itu. Nah, tapi gimana caranya agar kita menata hati dan bisa bersabar? Nah, kalau yang seperti ini tidak cukup dengan sabar, kita harus ngomong. Ya, kalau kita sabar doang, kita nanti lelah mental, teman-teman. Ya, kita perlu ngomong sama eh, ini ya, sama orang tua secara baik-baik, tapi tidak langsung to the point. Misalnya, kalau ngobrol dengan orang tua itu, salah satu tekniknya dengan bertanya. Ya, misal, misal kita pertama basa-basi dulu ya. Misal, Ibu besok, ini pertama disclaimer. Kalau ngobrol sama orang tua tuh atau sama pasangan sih. Cuman ini bisa juga berlaku dengan orang tua. Pertama disclaimer, terus bikin janji. Kalau kita mau ngobrol hal yang serius itu bikin janji dan disclaimer. Misal ngomong kayak gini, Ibu atau Bapak, ini tergantung ya siapa yang ngasih tekanan. Lebih banyak ke Ibu atau Bapak. Misal Bapak lah. Atau seringnya ibu ya, gitulah. Oke ibu lah, misalnya ibu, ibu besok hari Minggu ibu kosong nggak di sore hari? Aku mau ngajak ibu ke tempat makan, mau nggak bu? Boleh boleh, nanti ibu agendain misalnya. Oke, udah tuh janjian. Terus sebelum janjian Hamin satunya atau pas udah ketemunya ngobrol, Bu disclaimer ya Bu, aku sebenarnya mau ngobrolin tentang diriku misalnya, dan ada sangkut pautnya tentang persiapan menikah. Mungkin ekspektasi ibunya langsung, wah anak saya mau nikah nih bentar lagi. Ya padahal enggak ya. Nah, nah itu kasih tahu disclaimer dulu, biar ibunya punya persiapan untuk menjawab dan menata pikirannya juga. Nah, terus ngobrol sama orang tua dengan pertanyaan. Tekniknya bertanya. Ibu, menurut ibu dulu di posisi ibu, pas usia ibu, ibu pernah nggak dapat pertanyaan kapan nikah dari orang tua atau dari itu misalnya, oh iya dulu ibu sering banget itu nggak enak banget. Nah, misalnya si ibunya udah ngomong tuh dulu nggak enak banget cuman ibu nggak bisa ngomong. Nah, nanti kita jadi punya insight menarik, ternyata ada luka batinnya si ibu dan itu ditularkan ke anak. Jadi konsepnya tuh kalau korban itu pasti bisa jadi apa jadi pelaku. Ya. Misal si ibu masa lalunya itu dulu dipaksa nikah di umur sekian, tapi nggak berani ngomong. Maka ibu itu kan jadi korban ya. Dan nanti nular ke anaknya. Eh, Perilaku yang pernah dirasakan si ibu yang tidak enak itu dilakukan sama si ibu yang awalnya korban jadi pelaku. Nah, itu kita harus putus eh, perilaku-perilaku yang seperti itu dengan cara ya tadi kita janjian, terus kita bertanya sama ibu, pernah nggak ibu di posisi, atau dengan caranya studi kasus, Bu, menurut Ibu kalau misalnya ada anak nih, atau aku mau cerita deh, dulu aku punya aku punya teman teman kuliah, dia tuh lagi sering banget ditanyain sama orang tuanya atau ditanya sama tantenya kapan sih nikah, padahal dia umurnya masih 23 Bu, kayak gitu misal. Menurut Ibu kayak gimana kalau kayak gitu? Nah, kita kan bertanya ya, namanya bertanya pasti ada jawaban. Tapi kalau kita ngeluh, responnya beda. Bu, kenapa sih ibu nanyain kita, nanyain aku tentang kapan nikah terus? Nah, coba kita ngeluh, respon ibunya apa? Lah, emang kamu waktunya udah nikah, kayak gitu. Pasti responnya jadi ngebatin gitu kan. Tapi kalau kita pertanyaan, maka akan melahirkan jawaban atau bahkan cerita, cerita masa lalu, backstory-nya ibu. Nah, jadi coba dengan ini jangan hanya sabar aja, kita perlu mengantisipasi dengan bertanya langsung, terus meminta pandangan.
menurut ibu nanti di akhir ya di closingnya, menurut ibu aku udah siap belum ya untuk menikah. Nah, nanti ibunya akan berpandangan, oh iya ya kamu kan masih belum belum belajar ini, belum belajar itu misalnya. Nanti ibunya akan berpikir sendiri, oh iya ternyata memaksa anak untuk menikah tuh nggak enak ya di anak. Nah, nanti akan berpikir. Jadi dengan kita menggunakan teknik bertanya ke orang tua, itu akan memutus perilaku bertanya itu tersebut dan membuat orang tua itu berpikir. Ketika udah sampai di tahap berpikir, ya alhamdulillah semoga aja berpikirnya hal yang positif ya. Maksudnya membuat kita sehat mental ke depannya. Dan ini nggak bisa dilakukan dalam satu hari langsung bagus, nggak bisa. Ini perlu bertahap. Tapi ini perlu dibangun ya, agar tidak terjebak dengan pertanyaan tekanan seperti tadi. Mungkin itu Kak Elo. Boleh nih masih ada pertanyaan, dua pertanyaan terakhir deh, boleh Kak? Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya, Kak Rauf. Semoga menjawab ya, Kak Tini ya. Nah, melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Putri. Punten Kak, bagaimana seseorang yang kita kehendaki ada kendala restu dari orang tua dan orang tua yang menginginkan jodoh lain untuk kita. Nah, mungkin ini ada kendala restu nih dari kedua orang tuanya gitu ya. Mungkin ada orang yang sudah kita kehendaki, ternyata kedua orang tua memilihkan jodoh masing-masing yang berbeda ini. Kira-kira gimana nih Kak Rauf? Oke. Ini menarik sih. Case ini sering terjadi juga, tapi eh, cara responnya ada dua. Ngeresponnya ada dua. Yang pertama sih, kalau dari ajaran Islam sebenarnya jangan mempersulit anak. Eh, Kalau kita sebagai POV orang tua ya, ini nasihat buat orang tuanya si Putri, jangan mempersulit anak. Karena ketika mempersulit anak, dia akan punya luka batin terbaru. Jadi ada luka batinnya sendiri. Nah, yang itu respon pertama ya, respon respon pertama. Respon yang kedua, ketika orang tua tidak merestui, ya, maka kita perlu tanya apa yang tidak direstukan. Kita perlu tanya dengan cara yang baik ya. Misal atau apa sih overthinkingnya ibu bapak sampai aku tuh belum direstui sama si A. Nah, biasanya orang tua tuh punya helikopter view ya, punya pandangan yang lebih luas daripada kita sebagai pelaksana atau kita sebagai seorang yang mau nikahnya. Ya, jadi orang tua tuh pada umumnya ya, pada umumnya punya helikopter view, pandangan yang luas banget sampai masa depan. Nah, itu yang perlu kita tanya, apa sih keresahan ibu, overthinkingnya ibu bapak sampai saya sebenarnya tidak cocok menikah dengan si laki-laki tersebut. Nah, kalau misalnya diceritakan tuh si ibunya ceritain soalnya dia kan belum belum kerja misalnya, atau dia udah kerja tapi kan dia kerjanya di tempat riba misalnya. Jadi ada value-value yang nggak sejalan. Oh, ternyata masalahnya karena value yang tidak sejalan. Jadi kita jadi identifikasi masalahnya tuh apa. Karena tidak direstui itu bukan masalah yang detail ya, itu masalahnya terlalu umum gitu. Kita nggak tahu nih apa sih penyebabnya gitu kan. Nah, itu perlu identifikasi masalah. Jadi kalau POV sebagai anak, kita perlu tahu nih yang tidak direstuinya apa. Terus orang tua balik nih misal, oke aku nerima deh, aku nggak nikah sama dia dengan segala perasaan yang harus aku korbankan misalnya. Tapi aku nggak mau dipilihin jodoh karena karena bla 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 misalnya alasannya dijabarin. Nah, bagaimana orang tua mengerti juga posisi kita. Jadi kalau misalnya POV-nya anak, kita perlu tanya dulu ke orang tua dengan teknik bertanya ya. Apa sih yang bikin tidak direstui? Nah itu kalau kita udah tahu, coba kita meyakinkan. Tapi kalau emang udah mental block gitu ya, pokoknya nggak boleh deh nikah sama dia. Nah udah kalau kayak gitu, kita harus berkorban nih, sama minta pertolongan sama Allah. Kita minta pertolongan sama Allah tuh biasanya bukan lewat mimpi ya, tapi lewat kemantapan hati kita. Misal kita minta pertolongan lewat Allah, lewat istikharah atau lewat berdoa ya. Berdoa terus ketika kita masih dalam penantian jawaban direstuin atau enggak, ternyata ada satu masalah yang tersingkap gitu muncul dan itu membuat kita
ilfil atau membuat kita kayak, wah ternyata kayak gini ya, bener nih kata orang tua. Nah, jadi kita perlu minta tolong sama Allah juga sampai selama kita belum eh, ada jawaban, nggak apa-apa bersabar dulu aja dengan konflik yang ada. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang bikin kita mantep hati kita juga dan orang tua juga mantep dengan bukti-bukti yang ada, nah itu akan lebih bagus. Misal ternyata ketika dengan penantian yang ada ternyata ada bukti-bukti yang overthinkingnya orang tua tuh terbantahkan gitu kan. Nah itu dan itu memantapkan hati kita dan orang tua. Semoga aja kayak gitu. Jadi ini perlu identifikasi dulu apa apa sih kendala restunya apa. Terus kalau misalnya sudah ketemu, coba didiskusikan apakah itu yang masih bisa ditoleransi atau tidak kayak gitu. Nah, terakhir kali ya. Oke, terakhir untuk pertanyaannya, Kak mohon izin bagaimana pendapatnya terkait perempuan yang confess duluan atau meminta kejelasan hubungan? Nah, apakah itu perlu atau menunggu saja kejelasannya? Nah, kira-kira gimana nih, Kak Rauf? Oke, baik. Oke, untuk jawaban ini ya, confess itu pendekatan ya PDKT ya kalau bahasa jadulnya. Apa beda? Hmm, confess itu enggak sih. Kayak apa ya? Mungkin kalau misalnya secara syar'i kayak mengutarakan saya ada itikat baik nih dengan si A gitu ya. Terus nanti biasanya kan laki-laki ya yang mengutarakan duluan gitu kan. Nah, ini Nah, mungkin perempuannya yang mengutarakan duluan kayak gitu. Atau enggak misalnya ini kan apa namanya terkait menunggu kejelasan ya. Apakah perempuan itu tuh ketika misalnya ada seorang A yang sudah sesuai nih misalnya kayak gitu. Tapi si A-nya ini belum juga menyatakan pergerakannya nih gitu. Kira-kira hmm, perempuan menunggu aja ataukah mulai duluan kayak gitu. oke, baik. Ini pertanyaan tambahan nih, mulai duluan tadi nggak ada di pertanyaan kayaknya, tapi nggak apa-apa. Oh ya, Kang. Nah, oke, apakah itu perlu atau menunggu kejelasan ya? Perempuan yang confess dan oh ya, ding ada mulai duluan itu ya perempuan yang confess atau menunggu kejelasan. Nah, kalau misalnya eh, ibarat ini kan di ghosting ya, di ghosting kalau bahasanya di nggak jelas gitu kan. Nah, itu baiknya ditanya aja namanya hubungan ya atau namanya manusia. Kalau memang kalau komunikasi itu intinya kayak gini, ada tiga komponen utama dalam komunikasi. Pertama, penyampai pesan, isi pesan, sama penerima pesan. Nah, kalau si penyampai pesannya ini si laki-laki tidak menyampaikan pesan dan penerima pesan ini menunggu pesan, itu kan eh, seperti menunggu yang tidak ada. Si laki-lakinya nggak nyampein pesan apa-apa, isi pesannya nggak ada, penerima pesannya nunggu pesan gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi yang kayak gitu, maka yang bisa jadi emang laki-lakinya nggak serius. Ya, itu yang opsi pertama. Opsi yang kedua, kita sebagai penerima pesan ingin menyampaikan pesan atau ingin menunggu pesan. Tapi kalau pesannya nggak ada, nggak apa-apa. Kita langsung aja tanya untuk memperjelas ya daripada kita digantungkan dengan perasaan kita yang sudah mulai ada gitu kan. Nah, kita tanya aja ke laki-lakinya, kira-kira kamu ada niatan serius apa enggak? Kalau misalnya ada, boleh utarakan ke orang tua saya kapan, kayak gitu. Atau utarakan ke teman saya, ke inilah perantara saya kapan bisanya. Kalau dia bilang 2 bulan lagi deh, udah skip aja. Karena 2 bulan itu waktu yang lama ya guys. Ya. Tapi kalau misalnya dia bilang, insya Allah pekan depan, tunggu. Kalau misalnya dibilang, insya Allah pekan depan saya akan pikirkan dulu. Ya itu boleh. Tapi kalau bilangnya sebulan ke depan, 2 bulan ke depan itu kayak nunggu gaji ya lama. Ya jangan, jangan, jangan mau kayak nunggu gaji, nunggu sebulan dulu baru dapat. Ya jangan. Jadi kalau misalnya udah indikatornya kalau lewat dari 2 pekan aja itu udah lama. Ya, jadi nggak apa-apa. eh, Mulai duluan aja perempuannya nanyain kejelasan hubungan. Ya, tapi misal laki-laki dia bilang kayaknya kita nikah tahun depan deh, udah itu skip langsung. Mungkin itu jawabannya ya. Nah, gitu ya.
Kak Afra. Jadi nggak apa-apa kalau mau menyatakan ininya ya, minta kejelasannya kayak gitu biar kita tidak di ghosting tiba-tiba gitu ya di ujung penantian kayak gitu. Oke, barangkali teman-teman sudah tidak ada yang tanya lagi ya, atau ada yang masih tanya? Saya itu sampai 5. Ada muncul satu message lagi. Iya. Maksimal 2 pekan ya, oke. Gitu ya teman-teman. Maksimal 2 pekan pokoknya. Kalau misalnya emang lebih dari 2 pekan itu laki-lakinya yang memang bimbang ya, sebimbang-bimbang ya laki-laki kayak gitu. Nah itu menjadi pertanyaan lagi tuh, apa namanya, eh, keraguan dari seorang perempuan juga gitu ya. Nah, mungkin teman-teman karena sudah tidak ada pertanyaan gitu ya untuk sesi pada pagi hari ini, udah siang ya, Alhamdulillah. Bersama dengan Kang Rauf, kita sudahkan terlebih dahulu gitu ya. Mungkin ada closing statement gitu barangkali dari Kang Rauf. Ya, boleh singkat ya insya Allah. Jadi tadi ya terkait menikah memang kita perlu persiapan yang matang buat teman-teman yang masih mempersiapkan. Lebih baik kita mencoba ngeset targetnya sambil mempersiapkan. Jadi jangan sampai kita ngerasa patokan butuh nikah tuh umur. Nah, kalau bisa kita set nih, oh misalnya saya tahun depan akan menikah, maka apa aja nih yang perlu di checklist untuk mencapai eh, pernikahan yang ideal gitu. Dari dari terkait diri kita maupun terkait mencari jodoh. Karena kalau kita sudah siap, ya ibarat kan eh, kalau teorinya keberuntungan itu datang ketika ada kesempatan dan kesiapan ya. Jadi kalau misalnya kita udah siap, kesempatannya ada, insya Allah keberuntungannya datang, alias jodohnya pasti muncul kayak gitu. Jadi siapin dulu, kesempatannya ada, nanti kita akan siap menerima juga jodoh yang akan datang. Insya Allah, semoga teman-teman mendapatkan jodoh yang menjaga dari api neraka dan juga mengantarkan teman-teman ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kang Rauf, jazakallah khairan kasiron atas penyampaian materinya pada pagi sampai siang hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya, terutama juga bagi Kang Rauf. Semoga menjadi amal jariah. Nah, teman-teman, mungkin boleh gak apa-apa Kang Rauf kalau misalnya mau apa namanya auto gak apa-apa. Itu ya teman-teman untuk sesi pada siang hari ini. Mungkin saya akan menyampaikan terlebih dahulu nih untuk agenda Marriage Class ini kita insya Allah akan adakan selama beberapa waktu ke depan gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya juga yang akan kita apa namanya sediakan kayak gitu bagi teman-teman yang sudah join ke grup. Silahkan dipantengin saja gitu ya dan tunggu informasi selanjutnya kelas-kelas yang menarik lainnya. Mungkin saya akan share slide dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih kalau untuk mendukung program dari kawanku gitu ya. Barangkali teman-teman berkenan untuk mendukung program kawanku bisa memberikan infak terbaiknya di rekening berikut gitu ya. Nanti bisa di screenshot barangkali teman-teman biar nanti program-programnya bisa berlanjut gitu ya. Kita bisa belajar bareng tiap 2 pekan sekali insya Allah gitu ya agar nantinya kita bisa bertumbuh bersama, menyiapkan diri bersama gitu ya menuju pernikahan yang kita idamkan kayak gitu. Mungkin terima kasih banyak ya teman-teman atas waktunya. Nah, boleh nih follow-follow Instagramnya Kang Rauf gitu ya, yang sudah di-share di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa sharing-sharing juga nih konten-konten Kang Rauf yang biasa Kang Rauf share gitu ya, terkait persiapan-persiapan pernikahan, ataupun juga terkait mental health juga ya Kang Rauf kalau nggak salah. Nah, baik teman-teman semuanya, kami dari kawanku mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan dalam memfasilitasi kelas pada siang hari ini. Tetap semangat teman-teman semuanya, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.